syukur kita kepada Tuhan hari ini bahwa kita kembali akan ibadah Zoom, ya kan? Halo, Bu Grace. Ya. Bersama kasih Tuhan kita selamanya bahwa hari ini kita merasakan sukacita karena kita mendapatkan anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau hari ini ada sahabat kita, mungkin Pak Hendra, termasuk Pak Johannes, dan juga Pak Joni yang boleh mengalami kesembuhan, saya percaya adalah kuasa Tuhan, karena kerinduan hatinya untuk selalu ikut bersama FM. Dan di sini juga ada Vice Presidennya Taman Ratu, yaitu Bapak Santanti. Selamat datang. Terima kasih. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, dan selanjutnya mungkin bisa ambil bagian di Zoom kita ini setiap jam 4:30 sampai jam 7 ya. Dan terima kasih kepada hambanya Bapak Herman Tanjung yang sudah meluangkan waktu buat kita. Kita akan nanti mendengarkan sharing firman yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai beliau, karena saya percaya bahwa beliau ini begitu sangat aktif di FG Women dalam memberikan sharing firman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hari ini adalah damai sejahtera menyertai kita semua, penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selalu dalam hidup ini kita diberikan kesempatan menikmati kasih Tuhan. Tapi hendaknya kita bersama-sama membalas kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Menjaga hati Tuhan. Supaya kita selalu dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin kita dekat kepadanya.
ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup pada saat itu. Maka lagu ini memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita semakin dekat dan yakin Tuhan menyertai kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Sementara hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Seribu tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku kuatkan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Bapak Joni. Silakan Pak Joni. Pak Joni. Oke, Ya. Baik. Saya nggak buka kamera ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada sore menjelang malam ini kami masih boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Herman. Tuhan, berkati hamba-Mu dan menyampaikan firman pada hari ini, agar supaya firman yang ditaburkan boleh jatuh di dalam hati kami seperti tanah yang subur, yang akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini
kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya itu oleh karena kasih-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti Zoom meeting hari ini, Tuhan. Berkati peralatan yang akan kami pakai sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu di dalam Zoom meeting ini, Tuhan, agar supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalau memang ada gangguan apapun, kami mau tolak, kami tengking, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah peralatan yang kami pakai semuanya bisa berfungsi dengan baik, tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga firman-Mu boleh kami dengar dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa mengikuti Zoom meeting hari ini karena satu dan lain hal. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyertai mereka, memberkati mereka, maupun mereka yang masih dalam perjalanan. Pak Derikson yang saat ini sedang menuju dalam kendaraan untuk pulang, Tuhan. Kau lindungi, berkati, agar supaya beliau boleh sampai ke tempat tujuannya, ke rumahnya dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Dersa. Pak Nikolas. Saya kembalikan Pak Nikolas, silakan. Ya, yang mau kesaksian boleh 1-2 orang, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada ya semuanya. Ya, salam. Saya mau bersaksi. Ya, silakan Pak Chandra. Iya. Rumah saya kan buka warung. Semalam ada Pak Haji ke rumah saya. Dia kenal saya memang. Pak Chandra, dia belanja dulu, belanja makanan. Saya ada sakit mah, darah tinggi, kolesterol. Kamu ada jual obatnya nggak? Saya bilang, saya nggak ada jual obatnya. Saya antarin dah. Saya bilang, Jembatan 5 ada. Itu teman saya. Itu ada Pak Artais itu. Saya benar-benar saya gonceng nih. Dia pakai baju haji juga, pakai peci putih. Saya goncengin. Ya, tutup lagi. Udah 8:30 lewat. Saya gonceng dia ke Pujasera di Mangga Besar. Saya belain. Udah gitu. Udah sampai Pujasera, ya tutup. Roh Kudus kasih saya tahu, doain. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Biasanya tuh hari itu nggak pernah tutup, mungkin Lebaran atau gimana, nggak pernah tutup. Ini bisa tutup. Nah ini ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhannya. Tuhan itu Roh Kudus bilang doain. Terus saya bilang waktu di motor, Pak, ntar ya sampai rumah saya doain Bapak ya bisa Pak, boleh. Udah, wah ini kesempatan saya nih. Kuasa Tuhan, saya bisa injilin Pak Haji supaya dia bertobat nih dalam hati saya nih. Memang tujuan saya Pak jadi pelaku firman Tuhan. Saya tujuannya menangkan jiwa. Akhirnya udah sampai nih. Saya udah belain ke Jembatan 5 nggak ada jual obat. Ke Mangga Besar, Pujasera, apotek terbesar nggak ada juga, tutup. Nah itu udah Roh Kudus undang saya ke rumahnya. Roh Kudus bilang doain. Udah sampai di rumahnya, udah Pak kira-kira siapa mau didoain lagi? Istri, ya istri saya boleh, istri lagi. Jadi suami istri saya doain dengan nama Yesus. Saya panggil nama Yesus, saya bilang, udah saya doain kurang lebih 10 menit. Nah udah gitu istrinya juga saya doain. Di sini ada kencing manis, suaminya asam lambung, terus istrinya kencing manis. Nah saya bilang, Pak, penyakit Bapak hanya Tuhan yang bisa sembuhkan Bapak dan Ibu loh. Jangan mengandalkan obat. Saya bilang, obat ini cuma hanya sarana doang. Saya bilang, kalau kesembuhan, kalau obat ini kalau tanpa Tuhan campur tangan, nggak bisa sembuh juga, Pak. Bapak bersyukur malam hari ini ada 2 tempat toko yang besar tutup. Nah, itu ada rencana Tuhan, Pak.
supaya saya bisa doa Bapak, supaya Bapak dan Ibu bisa percaya nama Yesus. Saya ngomong Yesus loh, bukan Tuhan lagi loh. Saya bilang, Tuhan, kesempatan saya injilin Pak Haji sama Ibu Haji. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ayo saya doa. Ya Bapak yakin Pak ya, dengan yakin bahwa Yesus bisa sembuhkan penyakit Bapak loh. Ya mudah-mudahan. Saya lalat lagi mudah-mudahan. Pak, kalau bisa Pak, jangan ngomong mudah-mudahan. Saya kan doain Bapak, Bapak harus yakin. Yakin saya penyakit saya sembuh. Kalau mudah-mudahan artinya Bapak bimbang, khawatir, takut, kurang yakin, kurang percaya. Itu namanya mudah-mudahan. Saya lalat Pak. Seringkali kita suka ngomong mudah-mudahan. Itu nggak bagus Pak. Nggak bagus saya bilang. Orang yakin nanti saya doakan Bapak. Yakin mujizat Tuhan terjadi ya Pak, Bu. Ya. Akhirnya saya lalat dengan mudah-mudahan. Yakin. Sedangkan Ibrani 13 ayat 6 Tuhan katakan. Dengan yakin bahwa Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Saya injilin dengan firman Tuhan si Bapak Haji itu. Saya injilin. Biar yang penting saya udah menabur. Nanti karya Tuhan bekerja ya, menuai. Saya bilang Tuhan, satu saat pasti dia bisa bertobat terima Yesus. Ya, haleluya. Ini kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mungkin ditambah dengan itu, Pak Chandra. Yang kemarin Ibu Gembala. Oh bukan, ini tetangga saya kurang lebih 6 rumah. Yang di Ibu Gembala kemarin sedikit aja. Nah Ibu Gembala kemarin saya kan pelayan sama Pak Nikolas. Kemana kemarin? Ke Tangerang tuh. Ibu Gembala dia doa sama Tuhan Yesus. Nah gini anaknya kan kemasukan setan. Kerasukan setan udah diguna-guna orang nggak sembuh-sembuh. Terus ada satu pendeta orang Ambon. Orang Ambon. Ini maaf nih Ibu guys. Ini orang Ambon bukannya doain, bukannya tumpangin tangan. Itu tangan jari-jarinya dimasukkan ke mulut, ditongkel. Lalu Ibu Gembala bilang, Pak kenapa doan orang kok ditongkel tangannya dimasukkan ke jari-jari ke dalam. Ya supaya dimuntah, supaya racunnya keluar. Bapak salah doanya, bukan cara begitu. Biasa saya tahu kalau orang sakit ditumpangin tangan, orang itu sembuh. Bapak main tolok-tolok. Sekarang anak saya udah infeksi dia. Besokannya infeksi. Wah marah. Nah akhirnya pas kemarin, bukannya pas, ini kayaknya rencana Tuhan nih. Pak Nikolas bisa tiba-tiba telepon saya hari Sabtu. Coach Chandra kita pelayanan di daerah Tangerang. Oke. Dia bilang oke. Saya oke. Udah gitu udah. Nah Ibu Gembala berdoa sama Tuhan Yesus sudah 3 tahun. Dia bilang gini. Tuhan anak saya ini kasihan. Diguna-guna orang belum sembuh-sembuh. Tuhan kirimkan orang bagian pelepasan. Bagian doa pelepasan dia bilang. Tuhan Yesus tolong. Nah udah gitu pas saya bisa hadir di gereja dia lagi. Gereja GBI. Nah begitu saya naik mimbar. Yesus Roh Kudus kasih tahu Ibu Gembala. Ini orangnya bagian pelepasan. Yakin. Percaya ini orangnya di bang. Nah lu. Begitu saya naik mimbar. Tuhan udah kasih dia tahu. Ke Ibu Gembala. Ini orangnya. Ini hambanya. Sudah ada di sini bagian pelepasan. Nah setelah itu saya naik mimbar, saya perkenalkan diri, saya bilang nama saya Coach Chandra. Tuhan pakai saya satu talenta bagian orang pelepasan, bagian mereka disantet orang, diguna-guna orang, kemasukan setan, bakal dimat patung-patung. Pas kena lagi Ibu Gembala, bisa pas begitu sampai dia nangis dah. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan kirim penolong, bisa pas begitu ya. Ya dia bilang udah. Begitu udah selesai, udah gitu saya udah bersaksi, saya nyanyi lagu Batak kemarin. Saya bisa lagu Batak. Memang kemarin banyak orang Batak di gerejanya. Saya hiburkan Tuhan Yesus dan juga muliakan nama Tuhan Yesus, hiburkan mereka yang orang Batak. Nah setelah pulang gereja, baru dia undang saya, Coach Chandra. Siap-siap hari Selasa, saya mau undang Coach Chandra, layanin anak saya. Ini udah pas, ini udah jalan Tuhan. Sampai dia pegang-pegang saya loh. Saya bilang Tuhan terima kasih, ini terharu. Bisa pas begitu. Dia minta kirim penolong orang bagian pelepasan. Saya pas datang lagi Tuhan bilang ini orangnya katanya. Ini hambanya. Suruh dia. Dia bilang Tuhan terima kasih. Inilah bagi Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ini kesaksian Tuhan Yesus memberkati hambanya Pak Nikolas. Amin. Ya terima kasih. Tuhan berkati. Luar biasa Pak Nikolas sama Pak Chandra Kirana ya. Selalu mau melayani Tuhan. Itu referensinya Pastor Komingguan itu. Istrinya Bapak Gembala Pendeta Gajah. Haleluya. Ya ada lagi yang mau kesaksian, Bu Lydia.
Bu Grace. Ya puji Tuhan lah. Kemarin saya nggak ikut ya. Kemana tuh? Oh, besukin yang sakit, jadi nggak ke sana. Ya saya bersyukurlah Tuhan tolong semuanya ya. Saat ini saya juga tadi Kak doa ketiduran. Jadi saya baru ingat ya cepat-cepat saya ngikut ini menjom. Ya puji Tuhan lah, Tuhan tolong semuanya. Dan juga Tuhan udah pimpin kemarin dari Jakarta lagi saya mau masukin teman itu yang mau dititip masih belum aja gitu. Iya yang mau dititipnya udah repot, udah nanya-nanyain terus gitu ya. Saya bersyukur lah ya, mesti sabar kita. Memang persoalan Suaranya putus-putus. Ya, suaranya putus-putus. Tuhan tolonglah semuanya. Jadi nanya-nanya juga gitu ya. Ya. Jadi mau nitip orang, jadi mesti sabar gitu ya. Mesti nunggu waktunya. Jadi saya bilang ya suruh sabar, ya udah sabar gitu. Jadi saya bersyukur yang dilayanin udah puji Tuhan lah. Dia mau percaya kepada Tuhan ya. Bantu doa aja, biar Tuhan tolong semuanya. Udah segitu aja kesaksian saya, Tuhan memberkatin. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ya. Ya, silakan mau masuk firman Pak Nikolas, satu lagu. Oke, ayam. Kampanye persiapkan diri Pendeta Herman Tanjung. Luar biasa. Tuhan berkati. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau lemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tiada kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya, terima kasih kepada hambanya. Saya kembalikan. Paus, amin. Ya, silakan Bapak Pendeta Herman Tanjung. Selamat melayani. Baik, terima kasih. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih sore hari ini. Kami hamba-hamba-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Engkau baik bagi kami Tuhan, dan kami sudah memuji Engkau. Kami sudah mendengarkan kesaksian betapa hebatnya Kau Tuhan Yesus. Tibalah saatnya kami sharingkan firman-Mu, Roh Kudus yang manis. Bantu kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Ya, beri firman Allah yang taburkan buat tertanam, tumbuh tak berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ingin mengganggunya, kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus tolong, pimpin dari awal, pertengahan, pada akhir. Kristus Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib penuh kuasa, kami berdoa dan menyambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih sebelumnya, Komingguan.
Terima kasih kepada Nicholas dan semua teman-teman, Pak Chandra. Amin. Lama kita emang nggak ketemu. Memang keadaan lagi tidak mengizinkan kita bertemu. Tapi tidak dengan cara Tuhan. Tuhan bisa memakai kita untuk bertemu. Memakai alat itu kita bisa Zoom. Mingguan beberapa hari yang lalu telepon, ya WA. Suruh saya bawa renungan firman. Bilang oke. Namanya kalau disuruh kan kita oke aja. Akhirnya Pak Komigon bilang, apa nih temanya? Ayatnya apa? Ya, saya bilang, saya renung. Ya, banyaknya orang Kristen ngaku orang merdeka. Yesus penuh dengan kuasa, tapi hidupnya nggak penuh dengan kemerdekaan. Nggak bebas. Yang namanya orang merdeka kan bebas. Merdeka dalam segala hal. Sebab Kristus ngomong begini, segala kuasa ada dalam tanganku. Baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Artinya di bawah dunia orang mati pun Yesus sudah berkuasa. Jadi sorga dia berkuasa, di bumi dia berkuasa, dan di dunia orang mati pun dia berkuasa. Nah, saya sebelumnya mau menyampaikan firman Tuhan, Komigon tadi suruh bersaksi katanya. Ya, saya tuh tahun 2019 saya oleh Pendeta Yakob Nahwai disuruh nangani cabang dari Mawasarot, yaitu di Raden Saleh. Selesai ibadah, saya mau pulang. Kan ibadah lantai 4, turun ke bawah. Begitu saya mau naik ke mobil saya itu ngadepnya satu arah sana, tapi jalan di Raden Saleh kan 2 arah. Begitu saya buka pintu mobil, baru saya mau masuk. Tiba-tiba mobil dari seberang jalan tuh nyelonong, nikung, dia hantam saya. Kaki saya itu patah 3. Patah kaki kanan 3. Tapi waktu kejadian begitu, saya nggak berasa sakit, nggak berasa apa-apa. Cuman orang pada bertanya, kakinya patah. Terus saya angkat kaki saya, emang nggak bisa diangkat di kaki yang kanan. Saya digotong sama teman, dimasukin ke mobil, dibawalah ke rumah sakit Cikini. Terus saya telepon ke gereja, saya kecelakaan, ditabrak mobil, kaki saya patah. Pak Yakob langsung doain saya. Saya telepon ke rumah, istri saya nggak ada. Istri kebetulan lagi di rumah mertua. Saya telepon dia, saya bilang, Mi, jangan kaget. Saya kecelakaan, kaki patah 3. Sekarang di mana? Dia tuh jawab dengan tenangnya. Sekarang di mana? Di rumah saya Cikini. Iya deh. Saya ke sana sama anak-anak. Datang ke sana, dia lihat. Udah. Singkat cerita, kejadian itu tanggal 11 Agustus 2019. Itu hari Minggu. Nah, anak saya kebetulan tuh lagi bangun rumah. Saya yang selalu ngawasin tiap hari. Saya bilang sama tukang-tukang, tanggal 10 Sabtu mesti selesai. Karena besok Minggu udah nggak boleh kerja lagi. Beres. Singkat cerita tukang beresin semua. Waduh, kaput mau beres. Selesai. Nah, saya kan ngalamin kecelakaan. Dirawat di rumah sakit hampir 2 minggu. Saya pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah kan saya di rumah tinggal lantai 2. Tapi anak saya bilang nih, Pi, udah di rumah aku aja, lantai bawah. Tapi kan nggak bisa naik, tinggal di rumah dia. Nah, istri saya tuh dari rumah saya tiap hari pagi-pagi datang bawa bihun, bawa kue tiaw, bawa bakmi, bawa bubur buat saya sarapan. Siang dia bawa makanan, sore dia pulang ke rumah. Itu hampir sebulan lebih. Nah, tepatnya tanggal 27 September. Saya kan kecelakaan tanggal 11 Agustus. 27 September. Tanggal 26-nya, hari Kamis itu, dia jemput saya di rumah anak saya. Dia bawain makanan, apa segala. Terus, saya kan tidur di ranjang orang sakit itu tuh. Karena teman kasih pinjam ranjang orang sakit. Kan sempit. Terus dia bilang gini, Pi, saya mau dekat-dekat kamu. Dia bilang, ayo dekat-dekat aja, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol berdua. Terus saya bilang, kalau kaki ini udah sembuh, kita jalan-jalan ya. Yuk kita keliling-keliling, kita jalan-jalan. Oke. Terus bilang udah sore, udah pulang deh. Besok balik lagi. Enggak, ntar malam gue balik lagi. Jangan. Saya bilang udah malam. Dia kan naik sepeda. Pulangnya nggak usah besok pagi aja. Nah, besok ya pagi-pagi, itu jam 4:30,
kerja dulu. Karena dia harus bangun kerja itu maksudnya pagi-pagi. Kerja agak jauh. Mami bilang gini, namanya Yunike. Ike jangan kerja dah. Mami dadanya sakit. Dia bilang sakit. Terus anak saya, maminya itu keluar keringat banyak. Dia telepon temannya yang dokter. Mami gua tuh dada sebelah kiri sakit. Terus keluar keringat banyak nih. Terus temannya itu yang dokter bilang, lu cepat bawa ke rumah sakit. Itu mami lu kena serangan jantung. Singkat cerita, Ike langsung keluarin mobil, maminya dibawa pom, naik mobil langsung bawa ke Mitra Kemayoran. Kan dari Sunter ke Mitra Kemayoran kan dekat. Bawa ke Mitra Kemayoran. Itu pagi-pagi ditangani, diugadi apa segala. Singkat cerita masuk ke ICU karena jantungnya dokter bilang yang sebelah kiri itu udah mampet cuma 2%. Harus tindakan. Namanya Ike, anak baru gede, baru umur 25. Dia bilang, terserah dokter, apa aja. Dia telepon cicinya semua, pokoknya datangkan. Saya nggak dikasih tahu. Tiba-tiba jam 10, HP saya bunyi. Papi bantu doa, Pi. Kenapa? Mami mau dioperasi. Hah? Operasi kenapa? Kan kemarin masih sehat, nggak ada apa, kenapa? Enggak, pokoknya Papi mau bantu doa aja lah. Kata anak saya nih. Hati saya kan nggak enak. Saya pergi ke Mitra Kemayoran sama anak saya yang nomor 2. Pergi ke sana, masuk ruang ICU. Itu udah pada sibuk tuh dokter tuh. Terus nggak lama dokternya keluar satu. Pak, saya ini udah maksimal untuk menyelamatkan ibu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Dia bilang. Untuk kesempatan hidup cuma 10%. Saya waktu itu Tuhan baik, saya dikasih ketenangan. Saya bilang sama dokter, dok nggak apa-apa dok, saya berdoa aja, izinkan saya berdoa. Saya kumpulkan anak-anak, kita berdoa. Udah, begitu saya lihat dia, saya perhatiin, saya cuma ingat ngomong gini aja, Mi, kalau memang Tuhan panggil pulang, jalan nggak apa-apa. Kita rela kok. Kita doa ya. Itu dia kan dalam keadaan nggak sadar. Seolah-olah matanya tuh agak goyang, dari pelupuk matanya kok air mata. Saya bilang, Tuhan saya serahkan istri saya ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan dia kembali, Tuhan sayang dia, apa-apa. Beri saya anak-anak kekuatan penghiburan. Singkat cerita ada doa, baru keluar. Saya bilang sama anak saya, yuk kita keluar dari ICU dah. Karena ntar kan kalau istri saya kenapa-napa, anak-anak kan bisa menjerit atau apa nangis karena maminya. Akhirnya kita keluar. Begitu keluar dari ruang ICU, nggak lama suster keluar. Ibu udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, saya waktu itu Tuhan cukup kasih kekuatan luar biasa, ketenangan. Saya bilang sama anak saya yang laki-laki pertama, Daniel, oh udah beresin rumah sakit, terus kamu telepon ke rumah sakit Usada, cari kamar, ruangan 2, dibawa. Kalau bisa dapat dibawa. Daniel beresin semua, langsung dibawa. Nah di sini ya, saya ada teman nanya begini, Pak Herman, you kan setia melayani di gereja. You jadi hamba Tuhan. Kok Tuhan nggak bela you waktu kecelakaan? Nah, saya nggak jawab. Terus udah you kecelakaan. Istri you belum bisa jalan, belum bisa bangun, masih di kursi roda. Istri meninggal. Itu beda sebulan lebih itu. Jadi saya ngalamin bertubi-tubi itu. Saya kaki patah, nggak bisa jalan. Istri biasa tiap hari rawat saya, kasih makan, kasih obat, dia pulang. Secara manusia memang berat. Tapi saya tahu, Pendeta J. Ona itu pernah ngarang lagu, bahwa rencana Tuhan itu indah. Dan waktu lagu itu diciptakan, rencana Tuhan, indah rencanamu Tuhan, itu saya ada di situ tuh. Waktu dia ciptakan lagu itu. Jadi memang kadangkala kita bertanya-tanya sama Tuhan. Tapi kita nggak perlu bertanya. Memang hidup ini nggak selalu mulus. Tapi yang saya rasakan, penyertaan Tuhan itu nyata. Makanya sebagai orang Kristen, orang percaya, kita harus hidup berkemenangan. Kita harus merdeka. Waktu komingguan tanya, mau kasih tema apa? Saya bilang temanya ini aja komingguan. Saya tulis. Hiduplah sebagai orang merdeka. Kita kan mesti merdeka.
Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Ayatnya Pak Herman, berapa? Saya bilang 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan begini. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, waktu saya lagi habis baca ini nih ya, saya ingat Yohanes 8 ayat 36. Ini Yohanes 8:36 lebih ini lagi. Apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi siapa anak itu? Yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus Kristus sudah memerdekakan kita benar-benar merdeka. Dalam hal apa kita bisa merdeka? Bagaimana kita bisa hidup merdeka? Nah, saya mencatat di sini ya, ada beberapa hal. Kita bisa hidup merdeka kalau hidup kita ada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa hidup merdeka kalau ada Kristus dalam kita. Apa yang Kristus merdekakan dari kita? Yaitu yang pertama, dosa. Kita nggak bisa masalah dosa. Dosa mengikat. Dosa menekan. Dosa membuat kita binasa. Dosa membuat kita nggak ada damai sejahtera. Dosa membuat kita menderita. Tapi Kristus Yesus memerdekakan kita. Dengan cara apa? Cara yang mahal. Dia salib. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk masalah apa? Dosa. Kita nggak ada yang bisa menyelesaikan dosa. Tapi Kristus Yesus, dia selesaikan di kayu salib. Dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dia mati. Kita dimerdekakan dari dosa. Jadi kita bersyukur bahwa Allah dalam Kristus Yesus yang kita sembah, dia Allah yang memerdekakan kita dari dosa. Masalah-masalah persoalan saya kaki ditabrak, patah. Istri dipanggil pulang, itu kecil. Tapi buat dosa, itu mengikat, membuat kita binasa. Nah, waktu kaki saya patah, anak-anak tuh tiap hari tuh di rumah. Wah, saya boleh bilang, kayak raja dah. Anak-anak semua, anak saya kan 5. 5-5-nya, enggak 4. Yang satu itu kan gini, yang satu itu si bontot, waktu sebelum maminya meninggal, dia berangkat oleh kemurahan Tuhan ke negeri Belanda, dia kuliah di sana, mau ambil S2. Baru dia berangkat 2 minggu, maminya meninggal. Dipanggil pulang. Dia dikabarin, langsung dia mau pulang. Saya bilang, enggak, jangan pulang. Kamu pulang pun nggak bisa ketemu mami. Mami udah nggak bisa diajak ngomong. Akhirnya itu anak dengar ngomongan, dia nggak pulang. 2 hari kemudian dia telepon lagi. Tapi mukanya udah berubah. Udah berseri-seri. Walaupun dalam suasana duka. Nah, sementara saya dirawat. Saya kan suka terapi. Karena belajar jalan, inilah. Saya tanya nih sama yang terapi saya, sama terapisnya. Pak, kalau orang udah seumur saya, kaki patah, berapa lama kira-kira bisa nyambung kembali? Mereka ada yang bilang setahun lebih. Ada yang bilang 9 bulan. Lama. Tapi saya berdoa terus setiap hari. Saya baca buku Joel Osteen. Dia cerita tentang begini. Itu bisa mempercepat. Dalam segala hal. Baik sakit penyakit kita Yesus sembuhkan. Walaupun kita terlibat hutang, dia bisa selesaikan. Ya. Apapun juga, Yesus juga mempercepat. Terus dia kasih contoh begini. Di 1 Yohanes 2, ayat 1 dan 2, ada pesta kawin di Kana, di Galilea. Yesus dan murid-murid diundang. Waktu Yesus dan murid diundang, Yesus ada di situ, ibunya juga ada di situ. Yang punya pesta, kan kita tahu semua nih, apalagi kan hamba-hamba Tuhan, tahu cerita ini, kehabisan anggur. Ibunya bilang sama Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus cuma bilang begini, saatku belum tiba. Yesus itu nggak tergopo-gopo. Dia saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus bilang sama
sama orang-orang pembantu-pembantu sana. Apa yang dia katakan, lakukan. Akhirnya Yesus bilang, ambil buyung-buyung, isi air dengan penuh, cedok airnya, bawa ke babi pesta. Nah, waktu mereka isi buyung-buyung, buyung itu penuh, dia cedok airnya, dibawa ke babi pesta, berapa menit? Saya menurut itu masih kira-kira nggak sampai 10 menit. Dia cedok bawa. Waktu dicicipi oleh pemimpin pesta, air itu udah berubah menjadi anggur. Anggur yang the best, nomor 1. Menurut cerita, air yang berubah menjadi anggur. Menurut orang anggur dengan kualitas seperti itu diperkirakan sampai 25 sampai 30 tahun baru mendapatkan anggur seperti itu. Jadi 25 tahun sampai 30 tahun. Ya, Yesus lakukan hanya berapa menit. Jadi betapa hebatnya Allah yang kita sembah. Itu saya imanin tuh. Terus Joel Osteen juga cerita juga. Waktu papanya meninggal, Joel Osteen itu bukan pengkhotbah. Dia main di belakang layar. Tapi begitu papanya meninggal, mau nggak mau, ya dia harus jadi gembala. Dia harus khotbah. Nah, singkat cerita gereja itu kan udah penuh. Dia cari tempat, udah dapat tempat, mau dibayar, dijual ke orang lain. Joel Osteen bilang, aduh, kok begini ya? Dapat lagi tempat, bagus. Begitu dia mau beli, dijual ke orang lain. Tapi waktu itu ada satu stadion mau dijual. Nah, menurut Joel Osteen cerita, tempat gereja yang sekarang ini, Blackwood, itu dia cicil sampai 100 tahun. Sama pemerintah. Waktu itu Joel Osteen umur 40 tahun. Dia bilang, Tuhan, kalau sekarang seumur 40 tahun, cicil 60 tahun, 60 tahun bukan 100. Umurnya itu udah 100 tahun. Apa ia bisa kebayar? Dia doa. Singkat cerita, pemerintah, wali kota butuh uang. Joel Osteen ditelepon. Kan pembayaran kreditnya sampai 60 tahun. Waktu itu dia udah berjalan 5 tahun. Tinggal 55 tahun. Sekarang ada penawaran dari wali kota. Mau nggak ambil dengan harga yang murah, tetapi Joel Osteen harus bayar tunai. Singkat cerita dia majelis dan semua pengerjaan rapat. Ambil keputusan, oke. Kenapa? Nilai yang harus dibayar itu cuma 10%. Cuma 10%. Jadi kumpulin uang jemaatnya, majelis semua bayar tunai. Dia bilang, jangka waktu 60 tahun. Tuhan bisa mempercepat cuma 5 tahun. Selesai. Nah, saya itu susah imanin terus tuh. Saya bilang, Tuhan, kalau Joel Osteen Tuhan tolong. Gerejanya Tuhan tolong. Mujizat air menjadi anggur, Tuhan tolong. Saya juga minta Tuhan tolong. Tuhanlah yang mempercepat kesembuhan saya. Begitu saya udah mengalami patah 2 bulan 20 hari, saya balik ke dokter tulang yang operasi saya di Mitra Gading, dicek di ronsen. Dokter bilang, Pak ronsen ya? Iya dok, ronsen. Begitu di ronsen, hasil ronsen itu dikirim ke laptopnya si dokter. Saya duduk di depan dia, si dokter tanya, Pak udah berapa lama ya punya kaki ini patah? Saya bilang baru 2 bulan 20 hari. Kok hasil di laptop ini tulangnya sempurna ya nyambungnya ya? Bagus. Terus dokter bilang begini, berani nggak yuk jalan? Bayangin saudara, patah kaki 3, baru 2 bulan 20 hari, dokter bilang, berani nggak yuk jalan? Saya bilang, boleh. Terus firman itu ingetin kepikiran saya. Seolah-olah Tuhan ngomong begini, angkat tilammu, berjalanlah. Saya begitu sudah bilang, berani nggak jalan? Itu tongkat saya singkirin. Saya jalan. Bolak-balik. Sampai 4 balik. Terus dokter bilang, Pak, udah nggak usah pakai tongkat lagi di jalan. Keluar dari ruangan dokter, sampai ke mobil. Saya jalan tanpa tongkat. Itu 2 bulan 20 hari. Mujizat yang datang. Jadi kita jangan takut bahwa Allah yang kita sama itu Allah yang hidup. Allah yang selalu memperhatikan kita. Dia menolong kita. Dia ingin kita setiap itu merdeka. Merdeka dari apa? Sakit penyakit. Sakit penyakit ingat. Kaki patahnya orang bilang setahun. Tapi 2 bulan 20 hari sembuh. Tuhan bebaskan saya itu.
Nah, sore hari ini, saya katakan begini, kita bisa merdeka kalau hidup kita ada Tuhan Yesus. Yang pertama itu masalah dosa. Dia bereskan kita dosa kita. Dosa aja yang mahal, ya, yang membuat Kristus mati di kayu salib, dia bereskan bagi kita. Apalagi sakit penyakit, seperti teman-teman kita tadi itu yang sakit. Pak Yohanes, jangan takut bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Dia bilang oleh kuasa bilu-bilu sakit penyakit sembuhkan. Jadi Tuhan itu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Kalau kita lihat di Lukas 7 ayat 21 mengatakan begini. Lukas 7 ayat 21. Pada saat Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Jadi orang sakit disembuhkan, banyak orang sembuhkan. Bukan hanya Yesus memerdekakan dari kita dari sakit penyakit, tapi dari keterikatan kuasa-kuasa roh-roh jahat. Dia mereka. Ingat gak waktu Yesus berjalan di kuburan, ada orang yang kerasukan setan di Gadara. Ya. Orang itu nyiksa dirinya. Setan aja tahu Yesus anak Allah. Saatku belum tiba. Kenapa? Betapa hebatnya Kristus. Dia ingin memerdekakan orang yang kerasukan setan itu di kuburan. Yang tiap hari mukul diri dengan batu. Lari-larian. Kita lihat begitu. Waduh, sedih. Tapi Kristus memerdekakan dari ikatan-ikatan roh jahat. Dari roh-roh yang tidak berada di hadapan Tuhan. Dia lepaskan kita. Dia merdekakan kita. Jadi betapa bersyukurnya kita punya Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Bahkan nih, sekarang kan orang banyak mengalami kesulitan kesukaran. Dalam pandemi ini nih, saya kebetulan bergerak di bidang alat pemadam kebakaran. Jadi hubungan saya kebanyakan ke pabrik-pabrik. Saya nggak masuk ke instansi pemerintah, saya nggak masuk ke proyek-proyek, saya cuma ke pabrik-pabrik aja. Karena kalau pabrik, biar kata utang 1 bulan, 2 bulan, dia pasti bayar. Tapi kalau proyek, macet, kita pun nggak dibayar. Singkat cerita, saya sering ke pabrik-pabrik. Saya melihat waktu pandemi begini, banyak pabrik yang tutup. Banyak orang yang jatuh miskin. Itu ada pabrik besar di Karawang. Namanya PT BKM, Bukit Karya Manunggal. Dulu Komingguan kalau ingat, Pak Madelu, Presiden Nasional kita yang kedua, itu salah satu Presiden Direktur situ. Pak Madelu. Itu pabrik puluhan hektar begitu luas, tutup karena pandemi begini. Jadi Allah izinkan itu terjadi. Tapi buat kita orang percaya, Kristus akan memerdekakan kita dari kemiskinan. Dia nggak mau loh hidup kita semua orang yang percaya pada Dia. Contohnya sederhana, kita kan punya anak. Mau nggak anak kita miskin, susah, nggak tega. Saya lihat anak saya 5, waktu mereka yang pertama nikah, yang kedua nikah, yang ketiga nikah, 4 nikah. Begitu mereka pada melahirkan gini-gini. Walaupun saya tahu dia ada uang. Saya bilang, nih papi bantu ya. Nggak usah pi, saya ini. Apa, nggak tega. Jangan sampai dia pusing. Baru melahirkan pusing. Ya. Bukan kita sok, enggak. Kita mengecilkan suami, enggak. Kita bantu sekedarnya. Nah, saya ingatkan dia. Saya bilang, lu jangan takut. Cici Tuhan pasti pelihara. Apalagi sekarang anak saya yang ketiga lagi hamil. Dia dibayang-bayangkan saya takut. Saya bilang jangan takut. Tenang aja Ci. Kita doa. Setiap datang kemari, yuk papi doain. Papi doain. Kita cuma bisa berdoa aja. Nggak bisa ngapa-ngapain. Semua tuh di luar kemampuan kita. Tapi betapa hebatnya Allah kita. Amin. Dia yang memerdekakan kita dari rasa takut, cemas, khawatir, bimbang, dan ragu. Jadi kita pegang dia aja. Jadi ada ikatan-ikatan apapun juga dia akan lepaskan kita. Bahkan dari kemiskinan juga Tuhan lepaskan. Amin. Saya ingat nih di dalam Ulangan 15 ayat 4-6 bilang begini. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian.
Ulangan 15 ayat 4 sampai 6. Maka tidak akan ada, sekali lagi, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Jelas loh dengan Tuhan. Maka tidak ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ayat 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Mau diberkati Tuhan ya. Ayat 5. Asal kita mau dengar firman baik-baik, suara Tuhan baik-baik, dan melakukannya. Kita periksa dari kita sekarang. Kita sering dengar firman, bla 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 bla. Udah jadi pelaku belum? Ayat ini jelas. Dan melakukannya dengan setia. Segenap perintah yang kusampaikan kepada hari ini. Dan ayat 6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjam pada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Jaminan Tuhan loh. Bagi orang-orang yang setia, percaya, dan melakukan firman. Saya mau saksi sedikit. Waktu saya baca ayat di Alkitab, jangan berhutang. Saya bilang sama istri saya, Tuhan ajarin dengan jelas, jangan berhutang. Apapun. Baik uang, biasa kan kita kalau mau bisnis, pasti nggak ada duit, pinjamnya bank. Saya bilang sama istri saya, udahlah kita jangan pinjam-pinjam. Saya sembahyang, doa-doa, seolah-olah Tuhan bilang begini. Apa yang ada di tangan Musa? Waktu Tuhan tanya Musa. Musa, apa yang ada di tangan? Tongkat. Dengan tongkat itu, Musa banyak melakukan mujizat. Ayat itu saya pegang. Apa yang ada di tangan saya? Nggak banyak, kecil, sedikit modal. Tapi saya biasakan nggak mau pinjam. Saya nggak pernah pinjam bank. Saya pakai apa yang ada di tangan. Kita namanya orang dagang kan kadang-kadang kesulitan keuangan. Saya biasakan nggak mau pinjam sama teman, nggak mau pinjam sama bank, apalagi mau saudara. Saudara saya enggak. Ada, saya diam. Enggak ada, saya diam. Makanya kan saya biasanya kalau mengalami begitu, saya baik sembahyang. Saya kalau olahraga tuh naik ke atas di rumah saya. Karena atasnya kan dicordak. Saya lari di situ, saya jogging. Saya berteriak, Tuhan, saya tahu duit saya tuh di sorga banyak. Sekarang saya butuh Tuhan. Saya minta Tuhan kirimin. Kalau uang itu saya pegang, mungkin habis. Tapi Tuhan kan ngerti, Tuhan yang pegang. Saya tahu di tabungan saya di sorga banyak. Saya minta Tuhan. Waduh, itu banyak ngalamin mujizat. Yang paling ngalamin mujizat nyata, waktu anak saya setahun di Belanda, terus mau bayar semester kedua, uang kuliahnya, itu saya lagi nggak ada duit di tangan. Sekitar 700 juta lebih. Tapi Tuhan tuh pakai cara Tuhan yang ajaib. Saya dikasih kerjaan. Nilainya itu sekitar segitu. Dan kerjaan itu saya harus selesaikan 1 hari. 6 unit pompa. Saya harus pasang header dengan pipa 12 in. 6 titik tuh. Pasang. Waktu saya rakit di workshop saya. Pasang. Mesti selesai hari ini. Waduh, saya berdoa. Saya ingat. Kita kan punya ada malaikat dari sorga. Saya bilang gitu, Tuhan, kirimkan malaikat dari sorga. Bantu saya untuk kerja. Mungkin orang saya 8 orang nggak bisa. Itu pipa 12 in tuh panjangnya 10 meter. Itu berarti 1 ton lebih. Duduk di atas pompa, dilobangin 6. Tapi saya semuanya begitu pompa itu diangkat pakai tako, begitu diturunin pipa, itu 6 lubang bisa pas semuanya. Nggak ada yang berapa mili pun lari. Sebab saya udah pesan, Pak, pompa nggak boleh digeser. Itu lubangnya 6, bisa pas semuanya.
turun langsung las. Wah, kerjaan anak-anak. Saya pasang murbaut, anak saya Daniel pasang murbaut, apa segala kencang. Singkat cerita, jam 10 malam selesai. Di jalan kantor Opa. Satu tetes pun air, nggak ada yang bocor. Itu bukan karena kita pintar, kita hebat. Tapi anugerah Tuhan. Tuhan campur tangan di dalamnya. Makanya dalam apapun juga, libatkan Tuhan. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Soal kerjaan itu ya. Saudara tahu, Daniel anak saya yang laki yang pertama, Tuhan hebat tapi begitu kerjaan itu selesai, besok pagi saya bikin berita acara, langsung tagihan dimasukin. Begitu tagihan dimasukin 2 hari, tagihan itu keluar. Begitu tagihan itu keluar, uang itu langsung beli euro, kirim langsung ke Belanda. Pas, Allah itu Allah yang luar biasa. Dia tolong kita. Kita kadang-kadang nggak kepikir. Makanya ada satu ayat dalam Alkitab ini. Apa yang tidak pernah terpikir, nggak pernah lihat mata, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan berikan. Bagi siapa? Orang yang mengasihi Dia. Kita kadang-kadang nyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita periksa loh hati kita. Benar-benar nggak kita mengasihi Dia? Kalau kita mengasihi Dia, ibadah kita nggak pernah terlambat. Sementara hamba Tuhan lagi khotbah, nyampaikan firman, gembala nyampaikan firman, kita nggak pernah main handphone. Saya suka bilang sama teman-teman nih, handphone ketinggalan, kita kaget. Tapi istri ketinggalan, kita nggak kaget. Kan kebalik. Istri itu orang terdekat, handphone nomor 2. Makanya saya latih diri saya. Mau pergi ke gereja, kebetulan kalau buru-buru, kan saya berangkat ke gereja itu jam 5:15, karena ibadah jam 6. Pernah handphone ketinggalan. Udah saya lupain aja itu handphone. Lu mau bordering ke orang tua, kecil apa, kayak biarin dah. Pulang gereja jam 7 malam baru gue buka. Jangan terikat. Makanya minta sama Tuhan. Jangan terikat sama hal-hal yang nggak berguna. Satu nih, kita kebanyakan terikat dengan uang. Nggak ada uang, muka berubah. Jalan berubah. Ada uang, jalan lain. Ngomong lain. Gaya lain. Itu kebanyakan kita. Kalau orang yang begitu, itu kan terikat dengan uang. Kalau dia nggak ada uang, susah hatinya. Dan kita juga berdoa, jangan terikat dengan pasangan kita. Baik itu istri, suami, anak-anak. Karena kalau kita terikat dengan istri, suami, dan anak-anak, nggak ada istri, bisa one on. Ngelamun, stres. Yang ketiga apa? Jangan terikat dengan harta benda. Rumah ada, hahaha. Rumah nggak ada, nangis. Tapi biarlah sore hari ini, Dia sudah memerdekakan kita. Hati kita hanya terikat kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terikat kepada Kristus. Yesus matanya tuh nggak buta. Apa yang Dia katakan setia aja deh. Lakukan aja. Maka Dia akan angkat kita jadi kepala bukan ekor. Kita naik terus bukan turun. Diberkati. Walaupun semua susah, kita tetap jalan. Saya nih mau nyaksikan gini. Waktu pandemi, pas COVID pertama, Februari akhir, sudah mulai itu COVID banyak tuh. Maret itu saya dapat kerjaan cukup lumayan. Sampai di satu pabrik itu yang saya kerja, karyawannya itu hampir 1.200 orang. Tetapi di pabrik itu yang kena COVID 400 orang. Saya ada dalam pabrik itu tiap hari. Tapi perlindungan Tuhan itu nyata. Saya bilang sama saya Daniel, jangan pegang sembarangan apa yang dekat-dekat ini kita. Kadang-kadang kita di kantor dia tuh tangan kita taruh meja, enggak pakai, semprot aja, masker tetap pakai, kita berdoa. Anugerah Tuhan terjadi. Tuhan lindungi. Benar apa yang kata Mazmur 91. Walaupun sebelah kiri kita 1.000 orang, sebelah kanan 10.000, tidak akan menimpa kita. Itu aja. Amin. Yang kedua, saya catat di sini ya. Kita bisa hidup merdeka kalau kita melakukan kebenaran. Matius 6:33 bilang begini. Carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya. Banyak orang cari Tuhan, datang ke gereja, datang persekutuan, tapi hidup tetap gak benar. Ngomong seperti biasa, kayak orang dunia. Utang nggak bayar-bayar. Pinjam kiri kanan sana sini. Hidupnya nggak dalam kebenaran. Tapi Alkitab Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan bagimu. Jadi kita cari Tuhan dan kebenarannya. Yesus bilang begini loh, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau Yesus itu kebenaran, yuk lakukan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka. Apalagi nih hamba-hamba Tuhan nih. Saya barusan nih ya, tadi siang lagi iseng, lagi nyiapin khotbah ini, saya lagi res dari bawah. Saya buka WA, ada yang kirim WA. Pendeta selingkuh di gereja sama polisi perempuan. Ditangkap lagi sama lakinya. Hamba Tuhan. Gimana kita? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, ngaku hamba Tuhan, tapi hidup kita dalam ketidakbenaran, mana kita bisa bebas memberitakan Injil? Nggak bisa. Misalnya begini, saya punya utang sama Nicholas, nggak bayar-bayar. Saya janji aja. Janji tinggal janji, tapi saya nggak pernah bayar-bayar. Sekarang saya khotbah, mau jadi khotbah tentang orang merdeka. Utang saya tuh sama Nicholas belum lunas. Malu nggak? Bisa bebas nggak? Bisa merdeka nggak? Enggak. Ada beban yang ngekan saya tuh. Nggak bebas kita. Nggak merdeka kita memberitakan Injil. Kenapa? Utang kita belum beres. Makanya lakukan kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, Tuhan jadi pembela kita. Amin. Hidup ini jangan takut. Daud seorang raja loh bersaksi. Bayangin, raja bersaksi. Matius 37 ayat 25-26. Dia bilang begini. Dahulu aku muda. Sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar. Garis bawah itu. Orang benar ditinggalkan Tuhan. Dan anak cucunya tidak pernah minta-minta. Amin. Bahkan memberikan pinjaman dan tumpangan. Jadi anak cucu orang benar itu hidupnya berkelimpahan. Nggak bakal kekurangan. Kenapa? Bapaknya benar. Kalau Kristus kebenaran, hidup kita belajar benar. Sebab iman itu turun. Louis, seorang yang beriman. Anaknya Eunike beriman. Timotius beriman. Jadi iman itu turun. Jangan tinggalin utang yang turun. Nih saya mau saksi sebentar nih. Di Kerawang itu ada full gospel chapter, presiden chapternya. Ada utang. Sakit, meninggal. Dia punya anak atau atunya. Itu anaknya atau atunya. Di depan jenazah sama papanya. Dia omel-omelin papanya. Mati bukan ninggalin harta, ninggalin utang. Waduh, saya sebagai teman bapaknya kan nggak tega. Saya rangkul tuh anak, udah fit. Tapi kan udah ini. Om ngomong enak. Tapi nih hidupnya bukan ninggalin warisan, ninggalin utang. Kan apit mesti bayar. Bayangin saudara. Sedih nggak? Bapak udah kaku loh. Jadi kita belajar hidup benar. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Yesus sekali mengatakan, aku jalan kebenaran. Melakukan kebenaran lebih dikenan Tuhan daripada persembahan. Saudara boleh nyumbang gereja banyak ini, tapi hidup nggak benar, percuma. Saudara banyak nyumbang gereja, tapi keluarga ditinggalin, bocai. Lalu cari Tuhan, setia begini-begini. Orang tua ditelantarin, bohong. Saya belajar, saya perhatiin papa mama saya dulu. Adik-adik saya, cici saya, keluarga saya 7 saudara. Saya di atas saya cici.
Di bawah saya anak nomor 2. 5 ada di bawah. Waktu saya mau sekolah, nggak bisa sekolah. Mama nggak ada duit. Tapi saya bilang sama adik-adik saya, kokoh kerja. Lu mesti jadi sarjana. Tapi oleh anugerah dan kemenangan Tuhan, saya nggak jadi sarjana. Tapi Tuhan izinkan bisa ciptakan 10 sarjana. Amin. Itu kenapa? Anugerah Tuhan. Makanya kita hidup berarti benar. Lakukan kebenaran. Jangan takut dah. Orang mau ngomong apa tentang kita, masa bodoh. Kalau kita hidup benar. Itu hidup benar itu nggak gampang. Diceritain begini. Waktu kita belum bertobat, ngaco, ke naik klub, kemana-mana, orang nggak ada cerita kita. Tapi begitu kita bertobat, pegang Alkitab ke gereja, diledek. Ke gereja nih ya, jadi orang suci nih ya, itu ada godaannya. Tapi kita tetap jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Orang menjulukan kita. Jadi kita bangga. Jadi hidup kita tuh memerdeka, lakukan kebenaran. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Hidup penuh dengan Roh Kudus. Hidup penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuh yang memerdekakan kita. Wah, ini paling enak kalau hidup kita penuh Roh Kudus lah. Kita mau hidup merdeka harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu roh yang luar biasa. Menginsafkan kita akan dosa. Coba dah, kita kan sebagai hamba Tuhan. Lalu kita berdoa, memberitakan Injil. Pasti kita undang Roh Kudus. Saya termotivasi dengan Coyonggi. Coyonggi almarhum. Dia kan sering datang ke Mawar Saron dulu. Dia coba cerita sama Pak Yakob. Yakob, kalau saya mau naik mimbar, saya ajak Roh Kudus. Kita kerjasama. Kalau kita undang Roh Kudus, kerjasama. Nggak bakalan salah. Tapi banyak kita kadang-kala hidup memberitakan Injil pakai otak. Nggak pakai hati. Ya. Saya suka bilang teman-teman, pelayanan mesti pakai hati. Jangan pakai otak. Tapi dagang pakai otak. Jangan pakai hati. Kalau lu dagang pakai hati, bangkrut. Pelayanan pakai hati. Dagang pakai otak. Tuhan kasih otak buat mikir. Jadi jangan dibalik. Makanya untuk tidak dibalik, kita undang Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, dialah yang memerdekakan kita. Kalau teman-teman semua nih, rohnya sama, ada Roh Kudus, Komingguan ada Roh Kudus, Nikolas ada Roh Kudus, semua nih ada Roh Kudus. Nggak ada perpisahan, nggak ada percocokan. Kenapa? Rohnya sama. Kenapa gereja pisah? Kenapa gereja bercerai-berai? Rohnya beda. Yang satu Roh Kudus, yang satu Roh Kudus. Lihat nih, ini kalau saya sekarang lihat ya, di YouTube dimanapun juga. Ini tanda-tanda zaman udah jelas dengan luar biasa. Udah mulai ini kan, baca 2 Timotius 3 ayat 1-5. Akhir zaman, orang suka jelek-jelekin orang. Coba lihat sekarang, pendeta, jelek-jelekin pendeta banyak. Ya. Tapi kita nggak usah pusing. Lu mau jelekin gua, nggak apa-apa. Maka saya bilang tuh, kalau kita ada Roh Kudus, orang jelekin kita senyum. Nggak nambah keriput di jidat, nggak tambah ini turun, ya muka nggak turun. Happy aja. Saya di gereja 36 tahun, orang mau ngomong apa saya nggak ada ini. Saya dengar apa kata Tuhan. Orang bilang saya deketin Pak Yakob gini. Waktu Pak Paulus Warsito keluar, saya bilang saya geser dia. Nggak ada di hati gue tuh. Kita boleh naik, tapi jangan bikin orang jatuh. Ya. Kita mau naik, boleh. Tapi jangan injak pundak orang. Kita naik, biar Tuhan yang angkat kita. Kenapa? Tuhan mau setiap kita, dia angkat jadi kepala, bukan ekor. Nah itu ya. Kalau hidup kita ada Roh Kudus. Demikianlah sharing firman Tuhan malam hari ini. Sore hari, kamsia semuanya. Dan kita mau menyimak, jadilah hamba Tuhan, orang-orang yang hidupnya merdeka. Amin. Tidak terikat dengan hutang, tidak terikat dengan sakit penyakit, dengan terikat dengan apapun juga. Biar kita terikat sama Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mengingatkan setiap kebenaran akan hidup kami Tuhan.
Biarlah hidup kami Tuhan pakai menjadi alat yang dasar tangan-Mu. Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan dari belenggu-belenggu dosa, dari ikatan-ikatan si jahat, dari ikat-ikatan si iblis Tuhan. Dan Engkau sudah memerdekakan kami. Kami bersyukur Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan kami sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati persekutuan ini Tuhan. Berkati kaum mingguan, Nikolas, dan semua teman-teman yang hadir. Maupun yang tidak dapat hadir sore hari ini. Berkati mereka. Pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kaum mingguan. Ya, terima kasih. Pendeta Herman Tanjung, luar biasa ya. Semua diberkati Tuhan ya. Amin ya. Ya, semua diberkati. Kesaksiannya, waduh, saya jadi teringat kembali ya. Itulah kalau jadi anak Tuhan itu harus tetap kuat ya. Kan kita nggak tahu waktu hidup kita ini sampai kapan ya. Ada waktu. Kita harus ingat tuh di 1 Petrus 4 ayat 2. Makanya kalau kita punya waktu yang sisa, jangan kita pergunakan untuk keegoisan kita ya. Tetapi biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, banyak orang pikir nanti aja deh. Melayani nanti aja deh. Keburu dipanggil nanti. Ya. Udah nggak ada waktu lagi ya. Udah orang bilang is too late, udah terlambat ya. Tapi saya lihat Pendeta Herman Tanjung ya, ketika saya bertemu juga di Cempaka Mas ya. Waktu itu Bapak masih bawa tongkat ya. Ya, saya tahu Bapak habis kecelakaan itu ya. Tapi begitu minggu depannya saya datang lagi, Bapak udah lepas tongkat. Nah itu luar biasa ya. Pembelaan Tuhan. Itu selalu membela anak-anaknya ya. Dokter boleh bilang setahun, 9 bulan. Nah, seperti saya ya, stroke. Dokter bilang, jangan naik motor lagi selamanya. Buset, saya bilang, selamanya loh, pakai selamanya. Terus setir mobil nanti setahun lagi baru boleh. Saya berdoa, saya katakan sama Tuhan, perkataan dokter itu saya hancurkan dalam nama Yesus. Saya punya dokter yang lebih luar biasa, tabib di atas skala tabib. Ya, saya berdoa 5 bulan saya sembuh dari stroke saya. 2016 waktu itu, bulan Agustus ya. Waktu itu orang-orang mau merdeka, saya masuk rumah sakit itu, stroke. Ya, itu kesalahan saya sendiri ya. Karena kita kan jadi hamba Tuhan, makannya sembarangan, apalagi di FGB Men ya, makan terus ya. Itu yang bikin kita lupa ya, penguasaan diri kita. Oleh sebab itu kita harus lakukan yang terbaik. Selagi waktu yang Tuhan sediakan itu, ayo kita berkarya buat Tuhan. Amin. Karena di Filipi 1 ayat 22 ya, hidup yang berarti itulah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Ya, saya lihat, waduh semangatnya Pendeta Herman Tanjung ya. Dia rajin berdoa ya. Ketika saya juga datang ke kantor di Cempaka Mas itu FGB Men, saya jadi juga bincang-bincang ya. Bapak masih di sana? Masih berdoa, masih. Waduh, luar biasa ya. Semangatnya itu yang harus kita contoh ya. Karena Tuhan Yesus itu mau orang yang tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kemurahan Tuhan. Ya, jangan putus harapan ya. Kita sudah mendengar bagaimana kita bisa sudah dimerdekakan Tuhan. Kita dilepaskan dari dosa, menjadi ciptaan baru, dan dikatakan kalau kita melakukan kebenaran, itu yang harus kita lakukan. Banyak orang, maaf kata ya, merasa benar. Nah ini yang repot ya. Suka nunjuk-nunjuk ya. Kamu sih salah, kamu sih begitu. Kadang-kadang manusia ini begini ya. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi manusia itu menilainya dari sebelah mata, itu yang repot tuh. Ya. Tapi kita harus tidak menggubris perkataan itu. Kita tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan Yesus itu yang selalu memimpin setiap hidup kita. Dia sutradara. Ya, dia yang sudah buat skenario buat kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Ya, sertai Roh Kudus. Ya, jangan sampai bukan Roh Kudus. Ya, Roh kuda itu yang repot tuh ya. Suka nendang tuh ya. Itu yang repot, bukan roh kudus tapi roh kuda itu ya, yang suka berontak itu ya. Kita harus lakukan ya. Karena Tuhan Yesus itu sudah menolong kita, menebus dosa kita, kita menjadi orang benar
ya kita harus turut dengan kehendaknya. Amin. Karena di Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita dapat melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak Herman Tanjung. Luar biasa pelayanannya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Dan besok kita akan dilayani oleh Bapak Agustinus Wijaya. Nah, ini juga orang FGB Men ya. Sebentar lagi di bulan Juni katanya dia akan diangkat menjadi wakil gembala di GPIA Tangerang Regensi ya. Karena hamba Tuhannya sudah tua ya, sudah 80 umurnya ya. Jadi dia dipilih untuk menggantikannya. Sementara dia menjadi wakil gembala katanya. Dia mau ditabiskan bulan Juni nanti. Kita hadir ya, bawa teman-teman ya. Saksiannya juga dahsyat ya. Tapi lebih bagus kesaksian Pak Herman Tanjung ya, luar biasa itu. Ya, makanya saya minta Pak Herman Tanjung kesaksian dulu sebelum firman. Saya percaya semua pasti diberkati. Amin. Amin. Ya. Terus kita melangkah, kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Yesus sampai kapan? Sampai akhir menutup mata ya, nggak ada kata pensiun buat melayani Tuhan. Amin. Silakan Pak Nikolas untuk berdoa, untuk nyanyi sebuah lagu sebelum kita masuk doa syafaat. Ibu Lydia. Ibu Lydia. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Herman Tanjung. Ibu Lydia luar bisa biasa ya doa syafaat. Ya? Siap-siap Ibu Lydia. Ya, ini saya akan menyanyikan lagu yang tadi saat lagu ini diciptakan Pak Pendeta Herman Tanjung ada di situ. Yang menciptakannya adalah Pendeta Awan Datu. Indah rencanamu ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan semua jalanmu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ya, saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan memberkati. Amin. Silakan Bu Lydia. Doa syafaat. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami bersama boleh duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa. Amin. Menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Seberapa kami yang sudah ada bersama-sama, kami sama-sama mendapat berkat yang daripada-Mu Tuhan. Biar berkat-berkat ilahi terus mengalir buat kami. Bahkan kami percaya berkat jasmani pun Allah sudah mengikutinya. Amin. Sudah memberkati
kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengajar mendidik kami supaya kami boleh merdeka Tuhan. Kami boleh menghadapi semua masalah, tetapi kami tidak sendiri, kami bersama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu selalu menolong, menyertai dan campur tangan-Mu ya Bapa. Kami mendoakan semua kami yang ada, Tuhan berkati kami semuanya. Semua pengurus juga Tuhan berkati mereka satu persatu. Dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami juga doakan terus buat mingguan Tuhan dan juga Pak Hendra. Biar Tuhan jamah tolong sebagai Tuhan pimpin di dalam family ministry ini, Tuhan tolong. Dan juga buat Pak Hendra jamah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Melayani pekerjaan-Mu kembali Tuhan. Mari kuasa mujizat Allah masih ada. Kami hanya mengusir semua sakit penyakit di dalam nama Yesus, keluar semua. Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Dalam nama Yesus. Kuasa terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan. Berikan kami semua kesehatan juga. Dengan kesehatan ini kami kembali untuk memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong di masa-masa tua kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan ya Bapa. Amin. Tuhan menopang, menyertai dan campur tangan-Mu. Masalah selalu ada Tuhan, tetapi kami percaya haleluya Tuhan ini buat kami. Bahkan Tuhan terus memberikan kekuatan kembali ya Bapa, biar kami menjalankan aktivitas ini dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan buat Bapak Pendeta Herman Tanjung, Tuhan Kau pakai terus pelayanannya. Tuhan mengetahui semua keadaan hidupnya ya Bapak. Terus Kau pakai lagi, lebih heran lagi, lebih baik membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan berkati semua keluarganya Bapak. Kami percaya Tuhan terus menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Kau pakai semua pelayanan mereka, Tuhan, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami terus doakan buat bangsa negara kami, buat Bapak Presiden Wakil, Kabinet Pusat, sampai daerah, Tuhan tolong semuanya. Biar mereka bekerja dengan baik ya Tuhan. Itulah menjadi kerinduan hati kami, supaya keadaan Indonesia ini aman ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kasih Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Biar Tuhan selalu menyertai dan Tuhan menolong semuanya. Amin. Bapak, kami serahkan semua doa kami. Biar kiranya Allah yang menjadi pendengar setiap doa-doa kami Bapak. Biar berkat-berkat Tuhan terus mengalir, berkat jasmani, berkat rohani Allah limpahkan semuanya. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita bincang-bincang oleh Bapak Nikolas yang kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan sempurna. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati tangan Bapak, Ibu, anak, mantu yang bekerja, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya tangan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu yang melayani Tuhan. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan selalu ada di dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Dan kami sungguh luar biasa Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya berkat itu terus mengalir setiap kami keluarga demi keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat. Sama-sama kita yang setuju katakan amin. Amin. Silakan Pak Nikolas untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih kepada hambanya Pastor Komingguan. Luar biasa Pak Gembala. Hari ini luar biasa.
Bapak Pendeta Herman Tanjung yang meluangkan waktunya buat kita dan memberikan spirit yang luar biasa, sehingga dengan apa yang menjadi pengalaman hidupnya, kesaksiannya, hari ini adalah membongkar hati kita, membuat kita lebih yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu langkah pun. Ada 3 poin yang disampaikan kepada kita. Adalah yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang di kayu salib. Luar biasa itu. Terus kedua, kita hidup merdeka dari segala masalah. Kita hidup merdeka dari hutang piutang dari katanya, iya kan? Dan kita hidup merdeka dengan segala kebebasan. Asal yang pertama kita dekat kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Haleluya. Terus ketiga, hidup penuh dengan Roh Kudus. Ya, tadi Pak Pendeta Herman Tanjung menyatakan jangan hidup dengan roh kudus, ya kan? Atau roh kuda tadi Pak Gembala Komingguan bilang, karena 2 roh ini selalu menjadi penjahat untuk menyerang Roh Kudus. Jadi memang benar kalau dikatakan itu sudah viral, yang menjadi kesaksian tadi Bapak Pendeta Herman Tanjung bahwa ada seorang hamba Tuhan yang melakukan perzinahan dengan seorang pejabat, boleh dibilang ya. Dan suaminya tahu. Ini memang sebetulnya manusia sangat, kita yang percaya kepada Kristus malu. Yang lebih malu adalah Yesus. Yesus dipermalukan di muka